Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo kolegial pemerintahan, kembali lagi dengan saya Rahman Syahrul di YouTube channel Ilmu Pemerintahan UMM. Kali ini kita akan membahas seputar olahraga ya, yaitu membahas seputar persepak bolaan yang ada di Indonesia. Kita kaitkan dengan politik yang ada sekarang ini. Saya sekarang bersama dengan Bapak Muhammad Ilham ya. Halo Pak Ilham. Enak Mas. Oh enak Mas. Iya, Bapak kelihatannya kayak dosen atau udah tua gitu. Oh iya Mas Ilham ya. Ya. Beliau adalah alumni Ilmu Pemerintahan UMM tahun 99 ya. Tahun 99. Tahun 99. Beliau juga redaktur Jawa Pos cetak ya. Pernah jadi redaktur. Tahun berapa itu Pak? Saya jadi redaktur dari tahun 2012 sampai di koran ya, 2012 sampai 2018 atau 19. Lalu setelah itu di jawapos.com sampai tahun lalu. Setelah itu mencari pengalaman di luar, menulis buku dan jadi penulis bebas. Oh iya. Yang saya tahu Mas Ilham nih sempat pernah menjadi reporter di Piala Europe, di Piala Prancis. Ya. Kalau pengalaman jurnalistik, ya saya memang pernah meliput Piala Dunia di Brasil, pernah meliput final Liga Champion, pernah juga Piala Eropa 2 kali yang di Polandia dan Ukraina dan satunya di Prancis. Di Prancis. Tapi karena saya orang ilmu pemerintahan dan agar nggak lupa kalau saya itu punya basic sarjana ilmu politik, sekalipun saya nggak pernah pakai di mana-mana. Perlu diketahui saya juga orang yang meliput ketika pemilu atau pemilihan Presiden Timor Leste, yang ketika itu Taur Matan Ruak yang jadi presiden. Jadi presiden ya. Ketika itu Fernando Luolo yang sekarang mungkin berkuasa kalah dengan Taur Matan Ruak. Oh iya iya iya. Mas Ilham, kembali ke topik. Jadi sekarang ini kan para pembisnis ya, itu ramai tuh gemeruduk pada membeli klub bola itu. Emang seberapa untung sih beli klub bola gitu? Sampai-sampai pembisnis tuh pada seneng banget kayaknya beli klub bola di Indonesia ini. Bukan hanya pebisnis ya, politisi senang banget. Politisi juga untuk terlibat dalam pengurusan bola. Kalau ditanya bisnis bolanya apakah itu untung, saya masih mengatakan enggak. Terus ngapain? Karena ada banyak hal yang membuat itu menjadi menarik. Gimana sih cara termudah untuk bisa populer? Terlibat dalam olahraga rakyat. Itu sudah terjadi sejak zaman dulu, sejak era Silvio Berlusconi menguasai AC Milan. Iya. Apakah AC Milannya untung secara klub? Enggak. Tidak juga ya. Yang untung adalah Berlusconi, secara namanya dia makin besar dan akhirnya jadi Perdana Menteri. Yang untung lagi adalah Mediaset. Mediaset adalah perusahaan media yang dimiliki oleh dia, oleh si Berlusconi. Lalu kemudian klub bolanya gimana? Untung nggak? Ya enggak. Jadi ke klub bolanya tidak ada keuntungan sama sekali bahkan ya? Contoh termudah. Kamu atau kita semua kan tahu Barcelona ya? Barca tuh. Ya oke, Barcelona. Saya sempat menulis ini di beberapa kali saya menulis ini di beberapa media. Barcelona itu tahun lalu itu menjadi klub yang tanda kutip terkaya. Klub terkaya itu versi Deloitte. Versi Deloitte. Deloitte itu Deloitte itu tepatnya kayak badan dunia, lembaga yang menghitung ya valuasi kekayaan dan lain sebagainya. Jadi Deloitte buat namanya Football Money League untuk menghitung tim paling kaya di dunia ini siapa aja, klub mana aja gitu. Lalu yang tahun lalu itu
Barcelona menjadi klub terkaya. Kalau ditanya untungnya berapa? Untungnya berapa tuh? Nggak ada. Nggak ada untungnya? Nggak ada. Dia mengalami kerugian. Terus dalam catatan saya, dia merugi sebesar 97 juta euro atau 1,6 triliun rupiah rugi. Wow, tidak ada untungnya, malah merugi. Malah Klub sepak bola itu begini. Klub sepak bola itu bisnis yang besar. Ya, konteksnya saya bilang pengeluarannya besar, pemasukannya ya umpama pemasukannya besar, tapi pengeluarannya juga besar. Akibatnya nggak ada untungnya. Kalau Deloitte menghitung bisnis lainnya, dihitung dari labanya berapa, ruginya berapa, kemudian ketemu berapa valuasinya. Tapi kalau untuk klub bola nggak kayak gitu. Dia menghitungnya tuh lebih fokus pada penghasilannya doang. Nggak dijelaskan pengeluarannya klub itu kayak berapa. Dan itulah kenyataan yang ada. Contoh paling simpel. Penghasilan, saya nggak ngomong keuntungan. Penghasilan digabung, penghasilan antara Barcelona dan 20 klub ke bawahnya yang masuk dalam 20 klub terkaya di dunia. Itu dengan total transaksi Gojek tahun lalu lebih besar total transaksi Gojek tahun lalu. Jadi yang suka bola jangan pikir klub kalian itu kaya-kaya banget. Enggak kaya-kaya rugi banget. Malah itu ya. Ya, hanya secara citra luar biasa. Seakan-akan kan bola itu menjadi penghasilannya paling tinggi itu kan ya. Sehingga orang-orang berbondong-bondong ingin masuk ke klub bola ini, ke klub bola itu. Pemain mungkin, pelatih mungkin saja. Tapi bagi yang gajinya, yang menggaji ya, enggak juga gitu. Enggak juga. Mau tahu klub bola yang bisnisnya sehat? Apa tuh kira-kira tuh? Arsenal. Arsenal sehat itu? Sehat. Sehat Selalu dari untung. mananya tuh? Karena apa? Sehat selalu. Kita ngomong bisnis ya. Dia sehat, selalu untung, nggak pernah juara. Kombinasi yang bagus kan? Selalu untung, nggak pernah juara. Nggak pernah juara. Kombinasinya baik itu ya? Kombinasi baik bagi bisnis, tapi nggak baik bagi supporter. Ya. Ya kan? Ya betul. Atau mau simple, Athletic Bilbao. Itu dia hanya menggunakan pemain-pemain dari sekitarnya, umpama pemain Jawa Timuran atau pemain Bilbao. Ya dia cukup stabil juga keuangan. Ya tapi ya nggak juara-juara. Klub yang mengejar sisi bisnisnya benar-benar hanya sisi bisnisnya, ya kesulitan untuk bisa bertarung. Ya sekarang kita lihat City kan yang mau juara, pengeluaran mereka berapa? Iya. Lalu Inter Milan. Dari Milan. Mereka kan mau juara, pengeluaran mereka berapa? Juventus dan lain sebagainya. Ya memang harus sulit sejalan antara bisnisnya dan prestasinya. Sulit. Kita ngomong Indonesia sekarang. Iya. Terus kenapa kok kayak Raffi Ahmad sekarang tertarik beli Cilegon nih? Beli Cilegon. Klub Cilegon dibeli Rans sama Rans ya. Oke. Lalu kenapa kok Kaisang Erick Thohir masuk ke Persis? Saya juga masih bingung secara bisnis keuntungannya dari mana? Klub bolanya lah ya. Iya. Tapi bisa untung pada hal lainnya. Saya contohkan begini. Enggak selalu politik, bisa bisnis. Salah satu perkawinan terbaik antara bisnis dan klub bola itu terjadi ketika Persebaya bergabung dengan Jawa Pos. Atau Jawa Pos mengakuisisi Persebaya. Betul. Oke. Persebaya ini adalah kos. Persebaya ini pengeluaran. Pengeluaran menggaji pemain,
pengeluaran untuk menggaji pelatih, pengeluaran untuk transportasi, hotel, pengeluaran sewa stadion, pengeluaran sewa lapangan latihan, pengeluaran. Banyak Pemasukannya dari tiket, oke. Dari merchandise, oke. Padahal itu nggak seberapa ya. Iya, tapi pemasukan terbesar yang harusnya didapat oleh klub bola dimanapun itu hak siar televisi. Hak siar televisi yang Hak siar televisi. mendominan. Harusnya Barcelona sama Real Madrid kenapa bisa begitu hebat? Hak siarnya besar, dia lebih besar daripada yang klub-klub lain dibanding Atletico, Valencia dan lain sebagainya. Ya. Di Indonesia, PSSI dan operator liga, bisa ditanyakan kepada klub-klub pembayaran hak siarnya lancar enggak? Dan nilainya juga kecil. Jadi hak siar coret. Hak siar. Oke. Tidak ada. Oke, pengeluaran berarti kan isinya lebih banyak pengeluaran. Iya. Lalu kenapa bisa menjadi bisnis yang tetap oke? Ketika Persebaya itu ada Jawa Pos. Ketika Persebaya bareng Jawa Pos, Jawa Posnya ini mengalami kenaikan pembaca, kenaikan oplah. Bisnisnya jalan kan? Berarti karena kenaikan pembacanya itu. Otomatis dong. Jadi bisnis bola nggak bisa sendirian. Harus ada tetap yang menggandeng ya. Itu baru bisa meningkat. Yes. Itulah yang dilakukan oleh Bali United. Itulah rumus yang dipakai Bali United. Perusahaan-perusahaan, konsorsium perusahaannya dimasukin sini semua. Dia pengeluaran di Bali United, tapi dari konsorsium perusahaan-perusahaannya dia mendapatkan banyak penghasilan. Karena kan iklan di sini. Iklan di produk-produknya kan jadi penuh loh itu ya. Ya, menjadi lebih terkenal. Oke. Ini yang saya bilang bahwa nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri. Nah, di Indonesia sialnya lebih sering berdirinya sama politisi. Nah, banyak kejadian kan yang politisi itu yang menggandeng klub bola sehingga jadi gitu kan. Banyak juga yang enggak. Banyak juga yang enggak. Kenapa klub bola menarik untuk politisi? Tadi udah kita ngomong soal bisnis ya. Yang dalam kesimpulan saya bahwa ya gitu itu enggak. Penghasilannya gede, tapi pengeluaran juga lebih gede. Oke. Gede. Jadi sekarang kita bahas soal sisi politiknya. Kenapa kok sepak bola itu menarik banget? Ginilah, kalau jadi manajer klub sepak bola, mesti terkenal. Iya kan? Ya, betul. Jadi manajer Arema, wah terkenal. Jadi manajer Persebaya, wah terkenal. Jadi manajer Persija, wah terkenal. Jadi pemiliknya Kalteng Putra, wah terkenal. Popularitas cepat didapat. Popularitas, elektabilitas belum tentu. Tapi kan yang penting populer dulu. Iya. Cepat banget untuk populer. Iya. Oke. Yang penting terkenal aja dulu ya. Terkenal aja dulu. Nah, saya nggak tahu nanti arahnya Kaisang, arahnya Raffi ini kemana? Pure bisnis ataukah yang satunya? Kalau dari situ Raffi pengusaha. Raffi artis pengusaha. Bisa jadi dia tertarik ke politik nggak? Wallahu alam. Tapi ada kemungkinan ya? Sangat ada. Setidaknya partai politik akan tertarik sama orang-orang populer. Iya. Kan banyak artis-artis atau orang-orang dari selebritis yang masuk ke politik. Banyak. Dan ya banyak yang cukup bagus hasilnya. Jadi apa yang nggak mungkin? Iya. Jadi tapi itu masih kejauhan. Saya belum bisa menjabarkan itu. Sekarang kita ngomong dampak buruknya. Politisi ini hanya kecenderungan di sepak bola Indonesia hanya ngambil manisnya doang, artinya berusaha tapi ketika gagal ya klubnya ditinggal gelodak. Itu kenyataan yang terjadi pada Sriwijaya United, Sriwijaya FC. Ketika Sriwijaya turun, ya dia
Ketika itu Pilkada 2018, Dodi Reza maju untuk maju ke gubernur. Ya. Sumsel ya, Selatan ya. Sumatera Selatan, ya. Oke. Di Sumatera Selatan. Ketika maju, sebelum maju, artinya proses untuk maju, dia membawa begitu banyak pemain bintang ke Sriwijaya FC. Ya. Kenapa saya harus mikirin Sriwijaya United ya? Mungkin keingat Manchester United yang udah nggak keren lagi itu ya. Udah nggak ada keren-kerennya sekarang ini. Oke, kita balik lagi. Sriwijaya FC. Sriwijaya FC, dia mendatangkan pemain-pemain bagus, pemain bintang yang kayaknya bakal juara. Itu putaran pertama, ketika Pilkada belum terjadi. Iya. Begitu Pilkada, kalah dong. Kalah dong. Sriwijaya langsung Duitnya habis dong. Nggak bisa bayar gaji pemain dong. Pemain-pemainnya berpindah kemana-mana. Ke Madura United, ke berbagai klub lah di Indonesia, klub yang bisa membayar para pemain itu. Yang terjadi apa di akhir musim? Degradasi. Terjadi degradasi ya? Degradasi dong. Oke, Sriwijaya. Kita ngomong hal yang lain yang sukses membawa tokohnya menjadi gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Pak Edi, ya. Mungkin kebetulan karena dia juga ketua PSSI ya. Ketua PSSI. Tapi ketika Edi Rahmayadi mau maju atau Edi Rahmayadi ketika masih di PSSI, PSMS itu dari Liga 2 itu naik ke Liga 1. Liga 1 naik tuh. Naik ke Liga Cepet 1. Tuh. Wah, cepat. Tapi langsung musim depannya langsung turun. Mungkin sudah selesai kepentingannya, udah jadi kan? Oke, tapi itu kita ngomong yang elektabilitasnya jadi. Lalu kemudian ada lagi contoh yang berbeda, Kalteng Putra. Kalteng Putra juga situasinya sama seperti itu. Awal musim gaya-gayaan mau datengin Diago Forlan. Di akhir musim pemain pada curhat di akun Instagram dan lain sebagainya, gajinya belum dibayar. Di Twitter rame itu. Di Twitter rame. Ya intinya ya seperti itu. Intinya seringkali perkawinan antara politisi dengan klub bola ujung-ujungnya itu nggak pernah menarik secara jangka panjang. Jangka pendeknya menarik. Umpama ada pilkada kalau tren lama-lama lah. Wah, ini klub ini juara, pilkada daerah tertentu mesti. Bentar lagi pilkada nih. Mesti entah itu promosi, entah itu juara atau prestasinya jauh lebih baik. Itu sudah hal yang biasa di masa lalu. Tapi sekarang tren eranya adalah sepak bola sudah mulai diarahkan menjadi bisnis. Saya masih menunggu sambil melihat ini ada perkembangan yang cukup bagus karena investornya itu orang-orang yang memang paham bisnis. Mereka sudah lama bergelut di bisnis, sudah tahu caranya nyari duit. Mereka masuk ke sepak bola. Ini sebenarnya hal baik, tapi mereka mudah-mudahan aja nggak mudah putus asa. Ya, maksud saya nggak mudah putus asa adalah PSSI itu mudah bikin orang putus asa. Regulasinya kurang jelas, lalu ada banyak faktor lah yang nanti begitu banyak drama yang bisa kita lihat. Jadi gambaran saya, mungkin sepak bola ini punya prospek secara bisnis selama ada bisnis penopang lain yang diuntungkan dari itu. Kalau hanya pengelolaan klubnya saja, saya pikir masih sulit lah. Saya masih percaya dengan Simon Cooper di bukunya Simon Cooper dan Szymanski dalam bukunya Soccernomic. Ya dia mengatakan ya bisnis bola itu ya nggak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Sama sekali. Seperti
ketika itu dikelola mungkin hanya entitasnya, bisnisnya hanya sepak bolanya saja. Contoh umpama kita ngomong Manchester City ya. Ya. Oke, Manchester City pengeluaran, kos pengeluaran terus. Tapi kan orang jadi tahu Etihad itu apa. Ya. Ya kan? Etihad Betul. jadi terkenal. Ha-ha. Orang jadi tahu Abu Dhabi itu negara di mana. Bukan negara yang cuman gurun doang, banyak hal menarik di sana. Iya. Orang jadi tahu. Artinya ada sisi lain yang diuntungkan. Bisnisnya, pengeluaran, bisnis bolanya adalah pengeluaran, tetap aja pengeluaran. Tetap jalan, Mas. Ya, artinya memang harus ada terobosan yang saya harap sih orang-orang seperti Raffi Ahmad, lalu orang-orang seperti Peter Tanuri di Bali, orang-orang seperti Kaesang, orang-orang seperti Azrul Ananda bisa menemukan caranya, formulasinya. Karena konsepnya begini, kalau mau sepak bola Indonesia itu bagus, atau ini terjadi dimanapun, Ya. konteksnya adalah kalau mau pemainnya tuh pada akhirnya sejahtera, dimulai harus liganya itu bagus, liganya itu sehat. Dari liganya dulu berarti ya? Liganya dulu sehat. Kalau liganya sehat, bisa membayari klub-klub, klubnya bakal sehat. Kalau klubnya sehat, pemainnya kan sejahtera. Kalau klubnya nggak sehat, ya nggak bisa bayar pemain. Ya. Iya kan? Pokoknya pada kabur. Ya konsepnya seperti itu. Sesimpel itu. Kalau itu sih saya mengutip dari Azrul Ananda. Dari Karena Azrul dia Ananda. udah melakukannya ketika menjadi operator dari Liga Basket Profesional NBL. Itu sih. Iya. Ya mungkin itu Mas Ilham ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman dalam konteks kenapa kok orang politik dan orang bisnis, ya orang politik sejak lama ya. Iya. Tapi belakangan orang bisnis tertarik banget Tertarik ke sepak ke bola sepak gitu kan. Ya semacam itu. Sehingga banyak kan pertanyaan-pertanyaan dari situ kan, kenapa kok pada lari ke bola, pada dari penjelasan tadi nggak ada untungnya sama sekali gitu kan. Ya, Ada untungnya tapi mungkin kecil. kecil ya. Mungkin kecil. Tergantung, ya seperti saya bilang tadi Arsenal itu untung. Arsenal untung. Iya, tapi nggak juara. Nggak juara. Jadi Mau pilih untung nggak mana? usah Ya, juara. Oke, seperti Iya, itulah. iya. Terima kasih atas waktunya Mas Ilham ya. Baik, cukup sekian teman-teman. Oh, tunggu dulu. Itu Oh. ada yang perlu dipromosikan. Iya dong, saya nggak lupa pastinya. Ini saya dikasih hadiah sama Mas Ilham ya, bukunya Mas Ilham. Itu tentang pesta bola dan cerveza. Jadi waktu Mas Ilham mereportase di klub-klub ya, waktu di acara apa? Di Piala Dunia, di Piala Eropa, di Piala Prancis, pengalaman-pengalamannya tersedia di sini ya. Semua diceritakan di sini ya. Ya sebagian besar. Artinya Sebagian itu besar, kan buku yang berdasar pada apa yang saya lihat, Pengalamannya. apa ya. yang saya dengar dan apa yang saya rasakan. Lalu saya ceritakan kepada orang-orang seperti ini loh, gemerlapnya Piala Dunia, Piala Eropa dan Liga Champions, dan juga tentu aja banyak masalah-masalah di dalamnya kayak bagaimana mengatasi keamanan, bagaimana ada calon nggak sih di Piala Dunia itu? Di Piala Dunia ada calon nggak? Ada dong, silahkan ada Ya. bisa dibaca dalam buku saya itu. Bahkan ada tips tentang gimana sih cara untuk foto bareng idola dengan Wow, keren sekali, keren sekali. itu Oke. ada tipsnya di situ. Ya. Bisa teman-teman ya teman-teman baca, tapi ya beli dulu. Beli dulu dong. Ya, jadi bukunya itu Pesta Bola dan Cerveza. Ini kelihatan kan? Ya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa pesen di Lab Ilmu Pemerintahan. Sedikit promosi lah ya. Oke. Terima kasih atas ya. promosinya. Cukup sekian teman-teman. Banyak kurangnya saya mohon maaf dari saya sendiri dan Mas Ilham. Terima kasih atas waktunya. Ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.